Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Bermain pinguin dan singa laut. Wah, lihatlah betapa senang Siti, Dayu, Beni, Udin, dan teman-temannya bermain di kolam renang. Nampaknya mereka sedang bersiap hendak bermain. Ternyata mereka mau bermain pinguin dan singa laut. Sepertinya seru sekali ya permainan itu. Namun sebelumnya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pertama-tama rentangkan kedua tangan, lalu gerakan berputar ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya tekuk lutut ke depan, bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Nah, setelah selesai pemanasan, kita bisa langsung memulai permainan. Lakukan permainan pinguin dan singa laut dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra dan kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, silahkan mencoba ya permainan ini. Berikutnya ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, kita akan kelompokkan ya sesuai dengan jenis kelaminnya. Di sini kita akan membagi dua kelompok tersebut, yaitu pertama kelompok putra dan yang kedua kelompok putri. Kelompok putra itu ada Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Sedangkan untuk kelompok putri ada Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Itulah nama-nama teman Siti yang sudah kita kelompokkan menjadi kelompok putra dan juga kelompok putri. Berikutnya, coba kalian kelompokkan ya teman-temanmu berdasarkan jenis kelamin. Kalian bisa membuat tabel seperti berikut ini ya. Buatlah kelompok putra dan juga kelompok putri. Setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Dongengnya berjudul Kiki dan Kiku. Nah, kalian simak baik-baik dongeng tersebut ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. "Selamat pagi, matahari yang baik," sapa Kiki ramah. "Selamat pagi juga, Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung.
Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiki malu. Aku akan memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, ibu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiki yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ujar Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat di udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, itulah cerita tentang Kiki dan Kiku. Selanjutnya, berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang sering bangun pagi? Yang sering bangun pagi yaitu Kiki. Pertanyaan kedua, siapakah yang malas bangun pagi? Yang malas bangun pagi yaitu Kiku. Berikutnya, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi adalah ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Selanjutnya, apa akibat dari tidak bangun pagi? Akibat dari tidak bangun pagi yaitu merasa malas dan jadi sering sakit. Berikutnya, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Manfaat dari bangun pagi antara lain, bangun pagi menyenangkan dan membuat badan merasa sangat sehat. Selanjutnya, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Sikap ayam sangat baik, ia berbagi dengan mengajaknya makan bersama. Selanjutnya, coba kalian diskusikan dengan temanmu tentang sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga. Dan diskusikan pula bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas. Terhadap teman yang berlainan jenis kelamin, baik ketika bermain atau berolahraga di sekolah, kita harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan ya. Kemudian, sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas adalah sikap yang baik, yaitu mau berbagi makanan dan makan bersama. Nah, sobat pintar, kalian juga harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun berlainan jenis kelamin. Serta jadilah orang yang suka berbagi. Karena dengan berbagi, maka akan terjalin kebersamaan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.